Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu orang tua semua, izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan parenting untuk bulan November. Mohon maaf sebelumnya ini via rekaman, karena seperti yang setelah saya sampaikan, keterbatasan waktu dan lain sebagainya kurang memungkinkan untuk kita semua eh, berada dalam satu tatap muka untuk membahas parenting. Mudah-mudahan ya di bulan Desember ada satu pertemuan khusus untuk membahas eh, mengenai kegiatan parenting ini dan evaluasi tentang perkembangan anak usia dini. Baik, izinkan saya berbagi layar terlebih dahulu. Untuk bulan ini hal-hal yang akan saya coba sampaikan yaitu tentang gadget dan peran keluarga dalam pembiasaan yang baik. Tentunya berhubungan juga dengan tema bulan ini mengenai transportasi yang nanti akan disampaikan di akhir. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena berdasarkan beberapa bulan, sekitar 5 bulan yang telah kita lalui pembelajaran di TK, masih ada beberapa anak yang kesulitan untuk berkonsentrasi mengikuti pembelajaran. Nah, kami mencoba untuk menelusuri sedikitnya sebab-sebab apa yang menyebabkan anak tersebut itu rentan konsentrasinya masih pendek begitu. Nah, salah satunya mungkin tentang gadget ya, karena hari ini mau tidak mau gadget menjadi bagian dari kehidupan kita semua, termasuk kita juga yang sebagai seorang ibu gitu. Nah, oke, ini akan kita bahas sedikitnya ya untuk hari ini mengenai gadget gitu ya. Saya yakin sebelumnya juga bahwa seluruh ibu-ibu, orang tua sudah paham mengenai ini, tapi ini adalah bentuk, katakanlah ini bentuk tanggung jawab saya gitu ya, untuk sekedar menyampaikan. Kalau misal sudah pada paham, terima kasih. Nanti kita bisa sharing ya, yang mengisi parenting bukan hanya dari pihak sekolah, tapi bisa nanti oleh ibu orang tua nanti ya. Mudah-mudahan di semester 2 bisa terlaksana. Tentang gadget parenting, kemudian dampak perilaku apabila anak rentan waktu menggunakannya terlalu lama, kemudian manfaat jika digunakan dengan tepat, kemudian anak saya nih udah ketergantungan gitu ya. Gimana cara mengurangi atau menanggulanginya seperti itu? Nah, bahaya-bahayanya, terus bagaimana kata ahli, gitu, dan lain sebagainya. Nah, mengapa ya? Parents atau orang tua itu harus paham mengenai gadget atau gimana sih seharusnya orang tua itu memberikan HP kepada anaknya gitu. Sebenarnya baiknya begitu. Ketika menggunakan HP itu orang tua itu harus tahu konten-konten apa yang anak itu ditonton. Apakah nonton video short di YouTube, apakah main games, apakah di TikTok. Nah, setidaknya orang tua itu sedikitnya harus tahu apa yang ditontonnya. Dan saya juga ingin sedikit sharing kalau misal anak-anaknya itu main HP, main YouTube gitu. Coba mulai sekarang gitu ya pakai YouTube-nya YouTube Kids. Nanti bisa disetting sesuai dengan umur anak. Itu lebih menyesuaikan nanti konten-kontennya itu untuk anak-anak. Karena kalau pakai YouTube yang biasa, itu kan kita juga suka pakai gitu ya algoritmanya algoritma apa tontonan kita. Kalau misal nanti anak yang mainnya dikhawatirkan banyak konten-konten yang tidak sesuai, itu ditonton oleh anak seperti itu. Jadi kalau misal anak-anaknya masih suka nonton YouTube-nya nonton YouTube Kids deh. Nah, tapi saya juga tidak menyarankan ya pada anak-anak yang nonton TikTok. Itu belum sesuai dengan
usianya gitu. Kalau misal main games juga, gamesnya yang diusahakan memang sesuai dengan usianya begitu. Jangan sampai anak-anak kita itu memainkan games yang di dalamnya banyak unsur-unsur yang dewasa gitu, seperti dalam pakaian gitu ya, dalam bahasa, dalam permainannya gitu. Ada games kan yang memang permainannya itu saling bunuh, saling membacok. Kan itu bukan tontonan yang baik atau games yang baik untuk anak kita mainkan. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, kalau misal gadget itu digunakan dengan hal yang tepat, banyak juga manfaatnya. Apa saja? Ada berbagai games interaktif gitu, baik gratis maupun berbayar yang bisa menambah pengetahuan atau melatih anak-anak kita, terutama yang masih belajar baca gitu, masih belajar aritmatika seperti itu, ya. Dan juga mengenal warna gitu. Dan juga sebagian gadget itu kalau misal digunakan dengan positif bisa menjadi eh, apa media interaktif antara orang tua dan anak. Ada games-games yang bisa dimainkan oleh ibu dan anak. Nah, itu bisa menjadi media untuk bonding juga gitu. Tapi dibanding manfaatnya, lebih banyak bahayanya kalau misal tidak digunakan dengan baik gitu. Selain dari unsur kesehatan ya, anak-anak terpapar terlalu banyak layar HP, matanya jadi rusak, eh, pola 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 tidurnya nanti keganggu. Anak cenderung mudah marah atau tantrum karena HP memberikan efek dopamin kepada anak. Efek dopamin itu memberikan efek bahagia gitu. Jadi dopaminnya terlalu besar. Jadi ketika HP-nya ditarik, anak itu merasa ada sesuatu yang direbut dari dirinya gitu. Sehingga merasa tidak adil dan diungkapkan dengan emosi yang marah. Sebagian seperti itu. Lebih lanjutnya, karena terlalu banyak dopamin, eh, sel-sel yang membuat anaknya itu bahagia ketika diberikan tantangan, contohnya dalam belajar begitu ya, dalam tantangan dalam melatih bacaan, melatih tulisan, itu kan membutuhkan kekuatan kognisi gitu ya, membutuhkan latihan atau membutuhkan kerja keras otak gitu. Nah, gak mau gitu. Jadi itu yang hari ini tuh banyak terjadi yang saya kira eh, ada di sekitar kita. Karena terlalu banyak HP, tangan anaknya kurang terlatih, sedangkan menulis itu harus pakai pensil ya mudah pegal, tidak bisa mengikuti huruf, begitu. Karena tangannya hanya dipakai untuk slide HP, dipakai untuk main game, seperti itu. Tidak terlatih, tidak melakukan aktivitas motorik halus. Otaknya pun begitu demikian, karena terlatihnya melihat, menonton, dan merasakan hal-hal yang menyenangkan ketika diberikan tantangan, diberikan kegiatan lain yang melatih fokus, itu gak kuat. Karena dari HP tanpa perlu fokus pun ya disodori berbagai hal yang menyenangkan. Seperti itu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau sebenarnya banyak ya pembahasan ini tuh apalagi yang diutarakan oleh Dr. Aisyah Dahlan gitu ya sama pakar-pakar yang lain. Ini saya hanya mengungkapkan sedikit secuilnya begitu untuk istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngelubarkan kewajiban atau gitu ya dari pihak sekolah untuk memberikan edukasi dan reminder seperti itu. Kemudian, nah menurut ahli juga ya rata-rata itu 6 sampai 3 sampai 6 tahun usia TK ya itu maksimal pemberian gadget itu 2 jam per hari termasuk TV juga gitu. Jadi anak
tidak boleh lama-lama menonton TV. PR bagi saya juga. Karena ya itu tadi ada eh ya efek dopamin tadi. Saya yang saya rasakan juga Masya Allah sekali. Gitu. Jadi di sini bukan hanya HP saja ya, maksudnya termasuk TV. Misal ada yang punya tablet, diberi laptop juga itu termasuk kita ya. Screen time atau namanya. Nah, apa sih dampak apabila anak kita itu eh, diberi HP-nya itu kelamaan? Maaf, bentar ya. Ini apa? Harusnya lupa lagi. Nah, anak tantrum bisa ya, anak tantrum gitu karena merasa tidak nyaman kalau gak pakai HP. Seperti kita lah, kita kan udah kecanduan ya kemana-mana bawa HP yang saya rasakan. Jadi kalau misal mana HP seperti itu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Cuman kan anak-anak belum waktunya ya, gitu. Sulit tidur karena terlalu lama main HP, jadi tidak merasa lelah. Ya, jadi susah tidur, susah bangun juga, tidak mau bermain di luar ya. Karena pada usia itu sebenarnya usia main di luar, usia loncat-loncat, usia aktif-aktifnya gitu. Sedangkan anak aktifnya di HP itu sangat disayangkan gitu. Dan yang paling penting kurang fokus dalam pembelajaran. Solusinya bagaimana? Yuk kita coba ya. Anak kita harus tahu dulu, anak kita itu seharinya itu kapan aja main HP-nya misal sesudah pulang sekolah sampai duhur. Yuk kita mulai buat perjanjian. Kami pihak sekolah akan mencoba mengedukasi juga kalau di kelas bahaya terlalu lama main HP atau nonton TV gitu ya. Kami memberi batasan janji ya, contohnya gitu. Nanti anak-anak ibu guru kalau misal nonton TV-nya hanya 10 menit. Nah, di rumah juga orang tua harus meluangkan waktunya, harus mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk membatasi anak. Begitu. Jadi ada kerjasama antara sekolah dan anak gitu. Walaupun atuh da cenah lamun teu nyawa HP teh cenah atuh cenah da rariweuh. Ya itu ibu gitu ya. Anak da mau gimana ya? Pengorbanan kita semua mau dari kecil sampai dewasa ya tidak ada berhentinya. Insya Allah saya yakin anak-anak akan soleh ketika diajak untuk berkolaborasi dan kerjasama gitu. Coba kita jadwalkan kalau misal setiap hari dari misal 1 jam per hari dikurangi jadi setengah jam. 2 bulan kemudian dikurangi jadi 10 menit. 3 bulan kemudian dikurangi hanya misal hari Minggu saja. Kita coba ya, kita buat perjanjian, kita coba. Insya Allah saya yakin, kita harus yakin bahwa anak akan bisa bekerja sama dengan kita. Bisa kita edukasi tentang bahaya-bahaya kalau misal ya terlalu lama main gadget. Gitu. Nah, di samping kita ambil jatah waktunya untuk main HP, ya kita juga berikan aktivitas kepada anak. Kita fasilitasi kegiatan anak biar gak boring di rumah itu. Seperti apa saja. Kalau nggak main sama teman, ya kita ajak main di rumah oleh kita. Kita harus mau meluangkan waktu. Begitu menurut saya gitu ya. Nah, kemudian tentu yang paling utama dan yang paling penting dalam pembiasaan baik, juga pola asuh, juga dalam pola pembelajaran itu dimulai dari keluarga. Keluarga harus menjadi fondasi, gitu ya. Segala hal dari mulai pembiasaan bangun sampai anak tidur. Anak itu akan mencontoh kita sebagai orang tua, bagaimana kita ketika bangun, bagaimana kita ketika makan, bagaimana kita ketika berbicara dengan orang lain. Setidaknya seperti itu ya. Nah, kalau misal tentang belajar, nah kalau ya anak itu ditemani belajar minimal contohnya ya 10 menit per hari aja. Insya Allah kalau misal kitanya istiqomah ya saya yakin gitu. Anak-anak juga akan konsisten. Jadi rumah itu seperti yang ibu-ibu juga tahu adalah fondasi utama
dalam pemberian pembiasaan yang baik. Sekolah hanya berperan sebagai stimulus saja, menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, realnya dilakukan di rumah. Seperti itu. Selain juga pembiasaan yang baik, di rumah juga menjadi sekolah sekolah yang benar-benar bagi anak tentang menolong, cara berterima kasih, cara bersikap, seperti itu. Nah, ini contoh jadwal harian anak tanpa gadget. Tentu ah kegiatan ini bisa berlangsung kalau kitanya juga lepas dari gadget. Saya rasa menurut menurut saya pribadi ini yang menjadi tantangan terbesarnya. Kita sebagai seorang ibu yang nggak kemana-mana pun, saya tuh gak bisa lepas dari HP. Saya tuh gak bisa lepas dari nonton short gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau misal kita ada niat untuk merubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang baik, biar anak bisa lepas dari ketergantungannya. Insya Allah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan ya kita semua ibu-ibu. Nah, itu selesai tentang gadget ya. Seperti yang saya sampaikan juga di kuesioner, saya ingin mengetahui, men-screening eh, ya, murid-murid kita itu kalau misal di rumahnya itu berapa lama sih main HP-nya, berapa lama sih main nonton TV-nya, kalau misal di rumah itu ngapain aja kegiatannya seperti itu. Hanya tujuan untuk mengetahui saja seperti itu. Nah, tema bulan November itu kan transportasi ya. Sedikit banyaknya mohon maaf sekolah sudah menyediakan ya beragam aktivitas yang sedikitnya memberikan pengetahuan lah tentang beragam transportasi walaupun memang belum maksimal. Mohon maaf itu kekurangan dari kami gitu. Nah, untuk puncak temanya yang memungkinkan kita nanti naik angkot kan ya gitu. Nanti sambil diperkenalkan juga ke teman-teman yang kecil, ya teman-teman santri cilik gitu. Ini tuh angkot, alat transportasi umum digunakan untuk bepergian dan murah seperti itu. Kalau misal teman-teman ada yang sudah sering naik angkot, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, nah nanti kita perkenalkan. Sebenarnya sih idealnya banyak gitu. Cuman ya mohon maaf dari kami keterbatasan waktu, tenaga, dan hal lain sebagainya tidak bisa maksimal dalam memberikan materi mengenai tema ini. Mohon maaf ya ibu-ibu. Gitu. Nah, membahas mengenai transportasi. Apa sih itu alat transportasi? Kok nggak pakai mobil pribadi aja? Kok nggak pakai motor gitu? Nanti kita perkenalkan mengenai angkot. Ibu-ibu juga bisa mengedukasi dari rumah gitu. Nanti kita akan naik angkot ya. Angkot itu adalah alat transportasi yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain antar desa. Nanti kita bayar tempat duduk yang kita duduki gitu. Lumayan juga harganya murah. Seperti itu. Kegunaannya apa? Ini menghemat sumber daya juga, menghemat kemacetan juga gitu. Kebayangkan kalau semuanya, misal semua orang itu kalau misal kemana-mana naik motor pribadi, wah macet sepertinya jalannya. Apalagi naik mobil pribadi, wah macet sepertinya. Nah, ada hadir transportasi umum sebagai sarana untuk bepergian dengan ongkos yang murah dan digunakan oleh semua orang. Seperti itu. Hmm, Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf eh, atas segala kekurangannya. Nah, untuk Desember ini, insya Allah akan ada buka perkembangan ya sebagai bagian dari evaluasi
evaluasi pembelajaran semester 1 mengenai teknisnya nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian untuk market day sudah selesai ya untuk semester 1. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas segala pengorbanannya baik waktu, tenaga, dan uang. Mudah-mudahan barang yang sudah dibeli ya dijadikan bahan untuk jualan walaupun tidak habis itu tergantikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semester 2 saya berencana masih ada market day, cuman konsepnya dirubah. Tidak tidak jualan kepada teman-teman di sekolah. Ditunggu itu surprise. Nah, setelah selesai didiskusikan dengan guru-guru, insya Allah nanti akan diberitahukan. Mudah-mudahan pemberitahuan itu kita bisa ngumpul bareng. Supaya kalau misal ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung. Untuk prasiaga itu 11 Desember ya, sebentar lagi, 11 hari lagi. Untuk perempuan akan dalam bidang, maksudnya dalam hal penampilan akan menampilkan tari saman yang kita udah latihan bareng-bareng, dan untuk yang laki-lakinya silat gitu. Kostum tidak ada, semuanya memakai pakaian itu saja, memakai pakaian olahraga dan memakai rompi. Nah, pada saat tampil, mungkin untuk perempuan ada apa ini seperti hiasan kepala. Insya Allah nanti nyusul untuk pembuatannya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa via komentar di link YouTube ataupun dari WA ke pribadi ke saya. Mohon maaf ini ibu-ibu ya, penyampaian materinya sederhana, ala kadarnya juga tidak ada maksud saya untuk melangkahi siapapun, menggurui siapapun. Ini sekedar saya merasa bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan parenting yang berupa pemberian reminder gitu, pengingat kepada orang tua tentang gadget dan juga tema yang dibahas pada bulan tersebut. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.